dihadiri oleh panitia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Semangat? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan juga relawan Anies Baswedan yang sudah hadir di tempat ini. Baik, tepuk tangan dulu kita semua Bapak Ibu. Tepuk tangan. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada kita semua pengikut-pengikut beliau, insya Allah sampai di akhir zaman. Allahumma sudah apa? Sudah. Saya oh, ya, siap. Atas nama panitia Pak Jofa, ya, sebelumnya Pak Jofa membacakan urutan acara pada Syawalan Nasional HMI MPWI. Monggo Pak Jofa. Baik, ya. Ini acaranya kita hanya singkat saja Bapak Ibu. Kita akan awali dengan membaca Al-Quran, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dan Mas juga. Kemudian langsung sambutan dari Bapak Anies Baswedan dan juga beberapa tokoh ya Pak ya. Kemudian akan ada Sesi foto bersama ya. Kemudian kita break di sofa dan akan ada hiburan door press lalu di akhir. Kenapa? Supaya Bapak Ibu tidak segera meninggalkan tempat pastinya ya. Atau untuk saya semua nanti pada door press ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Kanda, Yunda, Adinda, semuanya saja yang sudah hadir di tempat ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kanda yang telah hadir dari jauh, ya. Wabil khusus kepada calon presiden kita, saudara kita, kakanda kita, Anies Rashid Baswedan yang hadir bersama Ibu. Ada dari Ibu Ferry Farhadi, ada di tempat bersama kita. Selamat datang, ini Bapak Sukri, Kiai Haji Sukri Fawali. Selamat datang. Selamat datang. Tadinya bisa diarahkan dulu tempat duduk Pak Sukri di sebelah depan, di kursi sebelah mana? Pak Sukri di mana Pak? Sini. Monggo Pak Sukri, selamat datang kepada tokoh-tokoh, kepada alumni senior yang sudah hadir. Antara lain kami terlihat dari sini ada Kakanda Lukman Hakim Hasan, ya, ada Kakanda Tamzil Linglung, ya. Kemudian ada Mas Anies Ansori, Anies yang bukan Baswedan, ini kemarin yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Ada Kakanda Humaydi Salim Romas, ya, mantan Ketua PBHI. Ada Pak Dr. Hamim Zarakasi nanti yang akan membacakan doa. Ada Kanda Kholik, Mas Kholik, terima kasih. Ada Mas Suharsono, ya, senior kita. Ini beliau adalah salah satu YouTuber yang terkenal. Kemudian ada Bapak Firdaus yang ada di tengah-tengah kita dari relawan. Ada Kang Koper, saya
Kang Ruben, terima kasih. Ya. Ada Ibu Nikmatul Huda yang juga hadir, Dr. Nikmatul Huda. Sudah, Pak Kamsil sudah. Kemudian ada Mas Fahmi Rosadi, ya, yang tadi menjemput Mas Adi di bandara bersama rombongan. Ada Pak Dr. Sunarto, ya. Ini Ketua Dewan Penasihat Jarmas, ya. Kita segera mulai. Teman-teman yang masih belum duduk, mohon menyesuaikan untuk bisa segera kita mulai. Mohon pengertiannya. Baik, panitia bisa dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tanya, beliau sudah hafal 30 juz, tapi yang sekarang masih Jadi itu perlu untuk beberapa acting lagi, ya. Ini adinda kita Fakultas Hukum ini semester 2 dari Baik. Jakarta, Bang Tamsil katanya. Baik, luar biasa. Campuran aja kita impor di sini, Pak, ya. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars dan juga himne HNI. Kami silakan kepada seluruh peserta untuk berdiri.
dan tumpusan kehidupan. Hijau keteguhan iman, hitam kedalaman ilmu, putih ketulusan amal, di bawah naungan ilahi. Panji kemanusiaan telah dikibarkan, pena kebenaran telah ditorehkan, perisai keadilan telah ditegakkan, himpunan mahasiswa Islam. Iman prinsip abadi, ilmu bekal yang hakiki, amal kendaraan diri menuju ridho ilahi. Panji kemanusiaan telah dikibarkan, pena kebenaran telah ditorehkan, perisai keadilan telah ditegakkan, himpunan mahasiswa Islam. Panji kemanusiaan telah dikibarkan, pena kebenaran telah ditorehkan, perisai keadilan telah ditegakkan, himpunan mahasiswa Islam. Himpunan mahasiswa Islam. Himpunan mahasiswa Islam. Baik, kita akan duduk kembali. Luar biasa ya, komitmen himpunan mahasiswa Islam. Memang kebenaran sudah ditegakkan, keadilan ini untuk dinda dan dinda semua di HMI. Besok kalian kalau jadi pejabat, jadi ketua RK yang benar ya? Aduh, jadi ketua KPU yang benar ya kalian ya. Kalau kalian Harus jadi contoh. kalau kalian kita yang ngomelin ini, tanda-tanda dan hidungnya kalau ngomelin kalian. Baik, selanjutnya Pak Imas. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa ya, yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Hamid Sarkasi. Bapak kami waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Indonesia ke depan insya Allah menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang baldatun thayyibatun barakah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, kami puja dan puji Engkau dengan pujian sepenuh jiwa dan raga, sepenuh bumi dan langit dan sepenuh ruang antara bumi dan langit, atas segala karunia-Mu yang telah Kau limpahkan dan curahkan kepada kami. Amin. Sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan latihan sawalan keluarga besar HMI MPO dan juga relawan dari Anies Rashid Baswedan. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, karuniakanlah kepada kami umat Islam dan seluruh pejuang dari relawan Anies yang berkumpul melaksanakan tugas pada hari ini. Jadikanlah kami menjadi khalifah dan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat dan beragama, sehingga mampu menampilkan Islam dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, karuniakanlah kepada kami untuk senantiasa mendapatkan sumber penghidupan yang layak dan kenyamanan dalam mencari nafkah, sehingga untuk masa-masa yang akan datang dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban-Mu untuk berhaji, berkorban dan berbagai ibadah lain yang membutuhkan kemampuan harta, jiwa dan kemauan yang mantap dengan penuh kesabaran serta keikhlasan. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami,
dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana telah mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Karena beliau berdualah kami dan dapat mengarungi runah dan dermaga kehidupan. Maafkanlah kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tunjukkanlah mereka jalan yang lurus, sehingga pengabdian yang ada selama ini tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang beriman itu orang yang Engkau beri nikmat. Lapangkanlah mereka dalam kehidupan dunianya dan lebih lagi akhiratnya. Masukkanlah mereka ke dalam kelompok hamba-hamba-Mu yang saleh, dan masukkanlah ke dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan dan bahagia. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam iman dan takwa. Kokohkanlah iman kami, takwa kami dan ibadah kami. Jangan biarkan hati kami terperdaya oleh kemewahan kehidupan ini sehingga lalai untuk senantiasa mengingat-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Tetapkanlah hati kami dalam iman dan takwa dalam segala kondisi, dalam keadaan berada maupun apa, dalam keadaan lapang maupun sempit. Limpahkan sepenuh karunia-Mu sehingga kami dapat mengarungi kehidupan ini sesuai dengan amanah-Mu, yakni mengabdi kepada-Mu dan menjadikan bagi alam berrahmatan lil alamin. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negara yang kita cintai, negara yang baldatun thayyibatun barakun ghafur, negara yang makmur dan penuh dengan ampunan-Mu, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mampu melaksanakan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, tidak silau oleh godaan keduniaan yang menyerukan. Keluarkanlah secara bertahap bangsa dan negara ini dari multi krisis yang senantiasa memilihnya, sehingga muncul sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat sejajar dengan bangsa dan negara lain. Wahai Zat Maha Pemberi cahaya, ilhamkanlah kepada yang hadir pada kesempatan ini cahaya kebaikan dalam mengamalkan kebaikan. Berilah kami ilmu yang akan mempertinggi derajat kemanusiaan kami, dan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan bagi bangsa dan negara kami dan umat Islam pada khususnya. Wahai Allah yang Maha Kasih, berilah kami dari sisi Engkau mata yang mudah menangis karena melihat penderitaan hamba-hamba-Mu yang dilanda penderitaan dan kesusahan. Berilah kami dari sisi Engkau hati yang mudah tersentuh melihat nestapa makhluk-Mu. Berilah kami dari sisi-Mu tangan yang mudah menolong siapa saja hamba-Mu yang mengajarkan bantuan pertolongan. Bawalah kami kembali berkhidmat kepada-Mu untuk menangkap hikmah yang tergelar di alam raya ini. Wahai Engkau ya Allah, penghembus suling kehidupan, curahilah kami dengan rahmat-Mu. Bimbinglah kami untuk beramal, untuk menaati-Mu. Kami sadar selama ini kamilah orang yang durhaka kepada-Mu. Ampunilah kami, karena selama ini kamilah orang-orang yang tidak tahan diraih dosa. Bahkan kami berlari mengejarnya seperti menyongsong kekasih hati kami. Rabbana, ampuni kami dan ayah bunda kami. Sayangilah keduanya seperti mereka memelihara kami ketika kami kecil, seperti mereka merawat kami kala kami sakit dan sehat. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan dan kesalahan mereka dengan ampun-Mu dan maghfirah-Mu. Rabbana, jika Engkau ampuni kami, betapa banyak orang yang berdosa sebelum kami telah Engkau ampuni. Limpailah kami anugerah rezeki-Mu. Ampunilah kejahatan kami dengan kemuliaan wajah-Mu. Ya Allah, betapapun wujud-Mu itu adalah tunggal semata, sementara kami makhluk-Mu dimenangkan kembang pada kehidupan. Setiap butir air mata kami dan air mata Bunda yang menetes di hadapan sajadah, jadikanlah sebagai dorongan motivasi kami, penghias tumbuhan dan tanam di dalam kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sambutan-sambutan, Pak Imam ya. Ada beberapa sambutan. Jadi ini peserta nampaknya sudah melebihi jumlah yang kita sediakan. Sudah sampai ada panitia yang jaga 500, tapi ini ada yang sudah berdiri. Tidak apa-apa. Tetap semangat semuanya. Semangat. Alhamdulillah. Ya,
nanti jangan khawatir, kita akan mendengarkan sama-sama arahan dari pemimpin kita Bapak Anies Baswedan. Tapi sebelumnya izinkan ada sambutan dari Ketua Panitia Bapak Miftah Buniam. Jadi ini panitia Sawalan Abadi. Monggo Pak Niam. Ini dia Sawalan Abadi. Baru dengar saya panitia Sawalan Abadi. Baik, kita beri waktu maksimal 5 menit. Gimana Pak Ibu? Lebih cepat dari waktu. 3 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada pagi hari ini yang cerah kita semua bisa bertemu muka dalam rangka musawalah di MPU dan relawan, aktivis dan tokoh masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Anies Baswedan beserta istri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Kanda dan Bunda HMI MPO dan HMI HMI ada di sini. Ada Pak Taksir yang datang. Lalu ada Pak Komisi, ada Profesor Profesor, ada Pak Hamid, PhD, dan Bapak Ibu sekalian, para think tank HMI MPO yang hadir di acara ini. Dan tak lupa ada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir juga, ada Kiai Haji Supri, ada yang Rabu, dan semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang berdiri di depan ini sebagai Ketua Panitia adalah Bapak Iqbal. Tapi beliau sekarang lagi penanganan medis sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di acara Sawalan HMI MPO dan relawan dan tokoh masyarakat yang ada di Jakarta. Kami ucapkan, kita laporkan di sini yang datang tidak hanya dari Jogja, Bapak Anies, jadi ada yang dari Jember, dari Jombang, dari saya, dari Purwokerto, dari Magelang, dari Seragen, dari Surabaya, alhamdulillah berkumpul di sini, bahkan ada yang sampai berdiri. Memang kita sudah siapin 500 kursi. Ternyata ada yang di kelas festival, jadi terpaksa bisa berdiri di belakang. Tanpa kami ucapkan terima kasih kepada para donatur. Ya biasa kalau ada sawalan, ada relawan, kita selalu membuka kesaweran. Alhamdulillah dari donasi dan donatur, datang Mas Awalin. Dari donatur Bapak Ibu sekalian, acara pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses juga. Meskipun tadi saya coba tanya ke Mas Iom selaku berjalan, gimana kondisi logistik aman, masih minus, masih minus. Tapi insya Allah setelah acara ini jadi surplus. Insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami selaku panitia, ketua panitia, mohon maaf apabila dengan penyajian acara Sawalan ini kurang memberikan waktunya dan artinya semoga acara ini bisa memberikan barokah pada kita semua dan rangka untuk merawat silaturahmi, mengawal perubahan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kami mengingatkan kepada peserta ya, mohon tidak untuk maju meminta berfoto bersama Pak Anies karena nanti akan ada sesi foto bersama. Jadi mohon kita bisa saling menghormati privasi masing-masing dan acara kita sudah masuk acara inti begitu. Sekali lagi kita tolong panitia bisa ditertibkan. Sekali lagi kami himbau Bapak Ibu jangan maju di depan berfoto dengan Pak Anies. Nanti ada waktu khusus. Ini sekarang jangan langsung acara, mohon dengan sangat pengertiannya. Nanti ada sesi foto yang disediakan oleh panitia. Baik, kita lanjut ke sambutan selanjutnya Pak Ibu. Ya, berikutnya sambutan dari alumni Dr. Sunarto Darsono. Bapak Dr. Sunarto Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, kami ya, mungkin kita saling atas nama teman-teman alumni HMI maupun teman-teman HMI maupun teman-teman relawan yang mungkin selain menjabri dan berinteraksi dengan kami, momentum musyawarah ini kita saling memaafkan terutama karena kita interaksinya banyak, sehingga mudah-mudahan dengan musyawarah ini kita clear, saling memaafkan, sehingga dosa kita kembali kepada fitrah. Itu pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, ini musyawarah tadi saya didahului oleh Pak MC, dan saya atas perintah MC untuk menyambut mungkin karena biar teman-teman bahwa ini betul-betul acara kita. Kenapa ada acara dua ini? Karena memang momentumnya satu. Ya, kalau tidak ada Pak Anies kesini mungkin jumlahnya tidak sebanyak ini. Sehingga ketika teman-teman relawan minta sawalan, kemudian teman-teman HMI secara rutin juga minta sawalan, kita jadikan satu. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak lagi waktu saat nanti Pak Anies jadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunarto. Ini seperti debat presiden tepat 2 menit. Ya, luar biasa. Jadi kita sudah tidak ada ikrar sawalan. Tadi Pak Narto sambutannya sekaligus merupakan ikrar. Jadi kita sudah kosong-kosong. Betul ya? Nanti kalau ada yang bertanya kok nggak ada ikrar sawalan. Ini adalah sawalan ala HMI, ala relawan. Betul ya? Ibu mohon bersabar. Berikutnya kita ingin dengarkan kesempatan kepada alumni yang kedua, Bapak Agus Ridro. Ini alumni yang paling jauh ya, Mas? Ya, alumni paling jauh dari Jakarta. Yang paling jauh sebutnya dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Iya, dari Sulawesi. Bapak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mas Anies Baswedan, Mas Khalid, Mas Lukman, ada senior kita Pak Humaydi, Sarif Roman, ada Mas Harsono, Mas Ami, dan Mas Soleh. Banyak lagi yang lainnya, saya kira satu-satu. Ini ada yang sangat sibuk tadi di hukum nasional, Mas Aji. Banyak mungkin karena tugasnya sudah selesai, dia sudah bisa kembali bersantai bersama-sama dengan kita. Pak Sunarto memang cocoknya kalau acara menghadirkan Mas Anies harus di tempat yang terbuka, bukan yang tertutup seperti ini tidak buat ini. Jadi lain kali kalau bikin acara ditanya Mas Anies bisa hadir, tempatnya harus kita sediakan yang terbuka. Nanti di Makassar kita akan bikin terbuka. Kalau perlu kita mengulangi lagi 1 juta yang datang. Nah, saya juga tidak panjang-panjang, cuman saya ingin menyampaikan yang pertama, tema kita ini bukan mau mengawal, tapi ingin menuntaskan perubahan. Jadi silaturahmi untuk menuntaskan. Mengenai tidak bisa kita tuntaskan. Meskipun sebelum pemilu saya secara khusus dipanggil Jenderal Gatot Nurmantio Pasaribu. Dia panggil saya biasa karena dia tahu saya orang Sulawesi, dia panggil Karaeng. Ini kayaknya pemilu ini harus kita gagalkan. Karena informasi intelijen yang sampai ke saya, ini proses ini tidak akan melakukan yang adil. Kita akan jadi prosesnya satu-satunya cara menghalang supaya presiden tidak cawe-cawe, apalagi menjadikan anaknya sebagai wakil. Kalau itu yang terjadi, maka pasti dia akan merancang untuk satu putaran. Dan perlu diketahui yang kita lawan bukan uang oligarki,
kita melawan APBN ditambah oligarki. Karena itu 490 triliun itu adalah APBN. Jadi kita lawan. Makanya ada orang P3 yang bicara, dia bilang monyet saja dijadikan calon itu bisa terpilih kalau dibiayai dengan 460 triliun. Saya bilang, Pak, jangan ragukan. Di belakang Pak Anies banyak jenderal-jenderal dan terutama banyak anak HMI NPO. Beliau juga ketua kami itu Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Sama NPO juga menyelamatkan kalau skopnya NPO organisasi. Dan kita punya relawan yang luar biasa jumlahnya. Simpulnya aja ribuan. Jadi Pak Gatot jangan khawatir tentang itu. Insya Allah kita menang. Saya bilang, tapi Mas Tamsil, saya mengambil posisi netral karena saya punya hitungan kalau lolos aturan melabrak undang-undang yang ada ini dengan meloloskan 35 tahun berarti anaknya Jokowi akan menjadi cawapres, itu pasti akan all out hukumannya dan semua bisa digerakkan. Karena itu kalau saya netral, saya bisa membantu Pak Anies dari luar, tidak kelihatan sebagai hukum. Itulah sikap yang disampaikan oleh beliau kepada saya, dan semakin kesini saya merasakan bahwa itu memang ada benarnya. Karena itu pemilu ini kita bukan dicurangi dengan angka-angka pada saat berlangsungnya pemilu, tapi sejak dari prosesnya itu sudah terjadi kecurangan yang luar biasa. Karena itu ke depan apa yang perlu kita persiapkan? Daya panggil Mas Anies luar biasa. Kita akan minta kepada beliau apa yang kita akan lakukan bersama-sama dengan beliau ke depan. Saya kira ini yang terpenting dengan sawalan yang kita lakukan pada hari ini. Saya sendiri di DPD juga mulai semakin terbuka teman-teman untuk memperjuangkan kembali Undang-Undang Dasar 45. Karena kita merasakan betapa carut-marut yang terjadi dengan pemilihan langsung. Dan kita mau kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Tapi saya tidak tahu sejauh mana teman-teman nanti yang lain semuanya ini. Saya akan banyak nanti melakukan sosialisasi di kalangan teman-teman di MPO untuk mencari masukan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Apakah memang kita perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau tetap untuk memperjuangkan reformasi yang dilakukan oleh Undang-Undang pada tahun 1945. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya bisa hadir memenuhi undangan teman-teman untuk kita sawalan silaturahmi dalam kesempatan ini untuk mengawal perubahan sebagaimana dengan tema yang saya tadi sampaikan, bukan mengawal tetapi menuntaskan perubahan itu. Insya Allah bersama Mas Anies kita akan menuntaskan perubahan yang menjadi cita-cita kita bersama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tamsil. Siap menuntaskan perubahan? Siap menuntaskan perubahan? Siap bersama Pak Anies? Mantap. Oke. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Anda Lukman Hakim Hasan. Moga Pak Lukman untuk memberikan sambutan sebelum nanti istilahnya ada Pak Anies. Iya, ini sambutan terakhir. Sambutan yang utama, yang inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
HMI, langsung Mas Tamsil, Mas Darsono, Mas Ami, Mas Abdul Malik, para senior yang lain yang luar biasa hadir semua di depan. Kemudian juga para junior di HMI, ada juga tadi yang berbicara Mas Awalil, podcast kita nih. Setiap hari kita lihat podcastnya bersaing dengan Mas Darsono. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Oh ya, saya hormati tidak lupa adalah para relawan. Ini semua simpul insya Allah hadir. Hidup relawan. Pejuang. Hari ini adalah kita melakukan halal bihalal bersama di HMI dan relawan. Tadi saya sampaikan sedikit ke Mas Anies, insya Allah Mas Anies, kita semua yang hadir di sini tetap semangat menuntaskan perubahan. Di kelas-kelas saya, kalau saya mengajar, saya tanyakan ke mahasiswa, kira-kira 30 tahun yang lalu, ketika kita juga jadi mahasiswa, masalah yang kita hadapi tidak berubah sampai hari ini. Utang luar negeri, kemiskinan, dan yang lain-lain. Saya tanyakan pada mahasiswa, apakah 22 tahun lagi, yakni 100 tahun Indonesia merdeka? Jadi 22 tahun lagi adalah 2045 atau 100 tahun Indonesia. Apakah agenda-agenda kita tetap tidak berubah? Apakah kita tetap membahas kemiskinan? Tetap membahas keterbelakangan, kebodohan? Kalau itu yang terjadi, kita berarti tidak kemana-mana. Kita hanya di tempat dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sebenarnya ini adalah poin yang penting. Mas Anies sering mengatakan bahwa pemilu kemarin bukan hanya masalah Mas Anies, masalah kita semua. Jika 2045 tidak ada perubahan apapun, berarti 100 tahun kita merdeka, kita tidak berbuat apa-apa. Mas Anies sering menyebut sebuah buku yang sangat terkenal, Why Nation Will. Al-Cemeglu, orang Turki yang tulis luar biasa. Studinya dimulai dari sebuah kota. Ada sebuah kota yang usianya sudah ratusan tahun, perbatasan antara Amerika Serikat di Meksiko dan Meksiko. Yang ikut Meksiko tidak maju, yang ikut Amerika Serikat sangat maju. Artinya apa? Memang harus diusahakan adanya perubahan kelembagaan institusional. Nah, yang kurang hari ini di Indonesia adalah itu. Boleh jadi suatu hari nanti kalau kita dibandingkan dengan negara jiran di Malaysia, mereka sangat maju, kita masih ketinggalan. Dan itu adalah PR kita semua. Jadi Mas Anies, singkat cerita, kami semua yang hadir di sini, insya Allah kami akan tetap berjuang bersama Mas Anies. Maka nanti kita minta arahan Mas Anies seperti apa. Kemarin ketika ketemu beberapa waktu yang lalu, memang yang harus kita pikirkan hari ini adalah cara-cara lain untuk menghadapi cara-cara lama yang sekarang sudah dilakukan oleh mereka, yaitu misalkan membagi bansos, kemudian juga menekan orang. Nah, cara-cara apa yang akan kita lakukan? Nanti Mas Anies serasa kita akan dapat harapan kita, insya Allah kita tetap berjuang. Dan tadi Pak Tamsil sudah mengatakan bahwa kita akan menuntaskan perubahan ini. Baik, saya rasa itu tidak berpanjang kata. Terima kasih sekali atas kedatangan semua. Oh, yang paling jauh tadi dari Makassar, dari Bengkulu juga ada Mbak Evita dari Bengkulu, ya dari beberapa daerah tempat lain. Ini luar biasa hari ini kita melakukan salam. Terima kasih pada panitia dan para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih, sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Pak Anies memberikan sambutan dan arahan untuk kita semua, sekali lagi mohon bagi Bapak Ibu yang mau
maju ke depan ini, mau kemana ini, mau berfoto dengan Pak Anies, mohon ditahan, ya. Nanti akan ada kesempatan yang disediakan oleh panitia. Ini supaya acara berlangsung dengan khidmat, ya. Mohon kerjasamanya, ya. Tetap semangat bersama Pak Anies. Sepakat? Semangat? Menuntaskan apa? Perubahan, oke? Oke. Kita sebentar lagi dengarkan sambutan dari Pak Anies, arahan dari Pak Anies, calon presiden kita di Pilpres 24 kemarin, dan insya Allah akan terus menjadi pemimpin kita. Oke? Bapak silakan Pak Anies. Kepada Pak Anies Rashid Baswedan untuk bisa ke depan memberikan masukan dan arahan. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Mohon kepada Bapak Ibu yang berdiri di depan, posisi duduk, biar nanti juga bisa belakang bisa melihat. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang masih berdiri di tengah-tengah, kami mohon untuk duduk saja supaya bagian belakang Duduk. Mohon kerjasamanya. duduk. Mohon Bapak Ibu yang berdiri di tengah yang mengulangi pandangan dari teman-teman kita yang di belakang ini. Dan dari keadilan pandangan, jangan sampai ada yang akses memandangnya terkendala. Soalnya saya memandang juga terkendala jadinya. Ya. Baik. Teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh keluarga besar HMIPO dan bersama-sama sawalan di sini, wabil khusus beberapa tokoh-tokoh senior kita, boleh saya sebut yang paling senior, Pak Kumaini Sarif Romas dan Ibu. Karena Ibu di sini, terima kasih. Ada juga yang saya hormati sangat senior walaupun bukan dari komunitas HMI, dua orang guru SD saya yang ikut hadir di sini. Boleh berdiri Pak. Pak Darman dan Pak Sukir. Nah ini yang ngajarin matematika saya waktu masih SD percobaan di Sekip. Enggak. Sebetulnya dulu namanya itu SD laboratori. Lalu tidak boleh digunakan bahasa Indonesia menjadi SD percobaan. Jadi sekarang itu kalau ada yang baca CV-nya, oh dulu sekolahnya percobaan ya Pak ya. Alhamdulillah lolos gitu. Tapi itu bedanya Jakarta dan Jogja. Sama-sama sekolahnya itu sekolah laboratori. Kalau di Jogja dikasih nama SD percobaan, kalau di Jakarta jago marketing namanya lab school. Jadi itu menggambarkan kalau Jogja lebih senang. Ya saya hormati Pak Sukri Badori. Terima kasih beliau senior kita konsisten dalam selalu perjuangan bersama-sama di Jogja. Bang Samsul Lindrung yang saya hormati. Kemudian ini yang tadi mimpin doa pakai peci, setelah selesai mimpin doa kembali pakai topi. Boleh berdiri dong Ustaz kita. Jadi beliau ini saya batra ini
itu beliau yang membimbing Mbak Drama. Jadi kalau ditanya saya mentor. Yang saya hormati juga yang selalu menyiapkan acara halal bihalal HMI. Pernah beliau itu meminta untuk jadi tuan rumah halal bihalal di kantor Kemdikbud. Dan selesai halal bihalal, menterinya di reshuffle. Awalnya Rizky. Beliau sudah pakai jas berwarna biru. Kalau kan tadi saya bilang, tapi beliau bilang warna birunya bukan biru muda mas, aman. Jadi kita semua, jadi Mas Hamim, mentor dan setia. Sekarang juga Pak Profesor Sudarsono, Profesor dan Ibu, Profesor dan Ibu semua. Ini kalau saya absen panjang semua satu-satu. Jadi mohon izin pengabsenan teruskan, tapi saya ingin selalu sampaikan. Terima kasih pada panitia, Mas Niam, Mas Narto, Mas Lukman, Mas Fahmi yang sudah menyiapkan acara luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi kami berdua, ini Prof. mohon izin terlewat, ini tim hukum penasehat kita sama Mas Haji. Kalau boleh berdiri Prof berdua ini. Nah, ini think tank di belakang tim hukum kita yang sudah memastikan bahwa perjuangan di MK kemarin itu benar-benar tidak sia-sia. Kalau boleh saya sampaikan, tidak sia-sia. Menggugat di MK sudah terjadi sejak 2004, betul ya? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, 5 kali. Dan tidak pernah. Setiap pilpres sudah diangkat. Tapi baru di tahun 2024 ini, Hakim MK berhasil diyakinkan bahwa argumen yang disampaikan itu layak menjadi pertimbangan serius. Dengan apa? Dengan ada dissenting opinion dari 3 orang. Ini pertama kali. Dan itu yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ya, kami hormat pada putusan MK. Kami taat karena inilah sebuah peran yang harus kita jadikan rujukan. Peran MK menjadi pemutus terakhir. Kita hormati keputusannya. Tapi catatannya juga harus dihormati. Dan ini harus menjadi pegangan di dalam pemerintahan baru, baik itu nanti di DPR, baik itu nanti di pemerintah yang akan datang, untuk memastikan bahwa rekomendasi kita akomodasi. Ini rombongan dari Semarang ini Pak Habib Hasan Toha dan seluruh rombongannya semua Pak. Kalau pernah dengar Toha Putra, nah itu rombongan PKS. Betul. Mas. Monggo. Terus juga mau ke belakang. Mas Ari Yusuf Amir yang beliau dulu juga digemblengnya di Jogja, di UII, dan menjadi pilar. Banyak yang mempertanyakan waktu awal-awal saya menugaskan Mas Ari untuk menjadi ketua tim hukum. Itu ya, waktu itu banyak mempertanyakan kenapa Mas Ari dan lain-lain. Saya sampaikan kita membutuhkan seorang aktivis yang bisa membangun jejaring, yang bisa menerjemahkan kerja besar hukum terkait dengan pilpres
dalam langkah-langkah praktis dan kerja konkret yang sampai kemudian akhirnya kita memiliki sebuah rentetan argumen dan dalil yang bisa dibawa ke MK kemarin yang alhamdulillah berhasil meyakinkan. Itu hampir saja, itu kalau 1 tambah itu 4 tuh, betul ya? Sampai itu tambah, dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi, nah sekarang kita di sini alhamdulillah untuk semuanya, kalau boleh tahu katanya ada datang dari jauh-jauh ya hari ini. Yang paling jauh dari mana ini datang? Dulu. Kalau Temanggung masih dekat. Ada Jember. Dari mana ini jauh ini? Mana Sabah? Bengkulu. Insyaallah. Dari Bengkulu. Tepuk tangan buat yang dari Bengkulu nih ada di sini. Lumajang, Jember, Lumajang, Lamongan, Boyolali, Tuban. Apa artinya ini? Semangat perubahan tidak pernah padam. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman seperjuangan, tadi sudah disampaikan 2 kali, sekali oleh Bang Tamsil, sekali oleh Mas Lukman, bahwa perubahan ini adalah sebuah perjuangan yang tidak berhenti ketika pengumuman Pilpres selesai. Perjuangan ini jalan terus sampai bisa kita laksanakan di Republik ini. Dan ini adalah perjuangan panjang, karena itu di satu sisi semangat gerakan tidak boleh berhenti, jalan terus kita. Jangan berhenti. Di sisi lain, kita juga menghormati dan menghargai keputusan-keputusan kenegaraan yang ada. Walaupun hati kita, perasaan kita, pikiran kita tidak setuju dengan keputusan itu. Betul? Tapi kita tunjukkan justru ini cara meyakinkan bahwa yang berada dalam gerakan perubahan ini bukan orang-orang yang destruktif dalam kehidupan bernegara. Orang-orang yang konstruktif, ya, kami tidak setuju, kami tidak suka, perasaan kami tidak bersama, tapi kami menghormati keputusan konstitusi. Lalu apa? Sekarang kita teruskan perjalanan ini. Baik sekalian, perjuangan itu jangan dilihat sekedar sebuah peristiwa yang harus segalanya selesai di situ. Kita berada di Jogja. Di Jogja ini salah satu kota yang menjadi tempat pasca kemerdekaan pusat revolusi. Tapi sebelum kemerdekaan, Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu di Bandung, di Surabaya, di Semarang, di Jakarta. Coba diingat-ingat. Ketika tahun 05 Syarikat Islam mulai, 08 Budi Utomo mulai, 28 ketika Sumpah Pemuda, kemudian tahun 30-an itu tahun di mana pejuang-pejuang kemerdekaan itu keluar masuk penjara, itu periode itu. Coba Bapak sekalian, kalau mereka ngobrol kanan kiri, terus mereka bilang kita menuju kemerdekaan, lalu kanan kiri tanya, kapan Pak? Kapan Mas? Memang bisa terjadi. Hari ini kita melihat 05, 08, 28, tahun 30-an sampai kemudian akhirnya merdeka 45 itu bisa diceritakan dalam waktu 5 menit. Bisa diceritakan dalam waktu 10 menit, tergantung mau seberapa detail kita menceritakannya. Tapi bagi mereka yang menjalani proses itu bertahun-tahun,
membutuhkan stamina, konsistensi, ketekunan, keteguhan yang insya Allah itulah yang dimiliki oleh kita semua di sini. Jadi, ketika kita melihat peristiwa yang terjadi di tahun 2024 ini, tempatkan dalam konteks waktu Indonesia yang panjang. Usia Indonesia bukan sekedar usia badan kita. Republik ini usianya panjang, dan gagasan perubahan itu memiliki juga harapan hidup yang panjang. Karena itu jangan dimatikan harapan hidup untuk perubahan itu. Justru harus dihidup keraskan harapan itu. Dan di tahun 2024 ini sudah dites. Ini gagasannya sebetulnya gagasan sedikit orang atau banyak orang? Ketika 1945 itu terjadi merdeka, apa opini yang dibentuk? Opini yang dibentuk adalah itu sekedar kemauan segelintir orang yang pada sekolah, yang pada mikir untuk mengambil alih demi kekuasaan mereka, bukan kemauan seluruh rakyat. Segelintir orang. Terjadilah gerakan yang kita kenal dengan rapat akbar Ikada di lapangan Ikada, ketika rakyat Jakarta berkumpul mengkonfirmasi kesepakatan sekelompok orang itu dengan berkumpul sekitar 250.000 orang, di saat penduduk Jakarta waktu itu diperkirakan hanya sekitar 300 sampai 350.000. Bayangkan, penduduknya sekitar 350.000 penduduk Jakarta, yang datang 250.000. Sesudah peristiwa Ikada, Jepang gentar, tidak berani lagi keluar dari Kebayoran, tidak berani lagi keliling-keliling kemana-mana. Kenapa? Karena sekarang mereka mendapatkan konfirmasi bahwa keinginan merdeka bukan keinginan segelintir orang, tapi keinginan seluruh rakyat kebanyakan yang mereka masih belum dahulu. Nah, gagasan perubahan kita bawa kemarin dengan segala macam turunannya, lalu dibawa dalam kontestasi, dan apa yang terjadi? Yang kita saksikan kemarin, pemilu yang penuh dengan berbagai macam penyimpangan, betul tidak? Ada bantuan sosial yang diakui oleh para hakim sebagai problematik. Ada pengerahan aparatur negara yang diakui oleh para hakim sebagai problematik. Ini bukan kita ngomong nih, saya mengutip kata-kata hakim nih. Karena dalam dissenting opinion disebut betul ya, saya boleh kutip itu sekarang. Dengan itu semua masih ada lebih dari 40 juta orang yang tahan iming-iming, yang tahan tekanan dan memilih berada di jalur perubahan. Ini 40 juta, bukan sekedar seruangan ini, bukan sekedar para tokoh-tokohnya saja, 40 juta orang yang diberi imbalan. Mereka mengatakan terima kasih, kami tetap berada di jalur perubahan. Yang diberikan tekanan dan mengatakan mohon maaf, kami tetap berada di jalur perubahan. Jumlahnya berapa? 40 juta lebih. Karena itu kita harus tengok ke depan. Haruskah angka ini dikecilkan atau dibesarkan? Harus gimana? Besarkan atau kecilkan? Berarti perjuangan kita maju terus ke depan membesarkan angka ini. Kalau kemarin lolos threshold kecil aja tidak dapat, berarti kita berada dalam situasi gagasan tidak nyambung dengan aspirasi. Ini nih, justru 40 juta inilah, terus sekalian, ke depan yang harus dirawat. Dirawatnya bukan semata-mata dengan pertemuan rutin, tapi dirawatnya dengan pemikiran yang dikonfirmasi oleh 40 juta orang ini. Langkah yang dikonfirmasi oleh 40 juta orang ini. Sikap yang dikonfirmasi oleh 40 juta orang ini. Karena 40 juta ini menginginkannya adalah konsistensi di dalam perjuangan, kelempangan di dalam membawa gagasan perubahan ketika muncul landscape yang baru. Karena itulah kita bersama-sama di sini, saya rasa mengukuhkan niat kita untuk terus konsisten di dalam jalur perubahan. Jadi kita harus terus ke sana. Sambil kita harus pikirkan sama-sama format detail langkahnya seperti apa. Kemarin saya ditanya, saya sampaikan kita rehat dulu sebentar.
Rehat itu apa ya? Rehat itu kan jeda, kalau lihat di kamus nih, jeda yang sifatnya mengumpulkan energi lagi itu namanya rehat. Jadi rehat, makan, istirahat, minum, habis itu jalan lagi, itu namanya rehat. Kita rehat sebentar, tengok peta baru, tengok rute baru, tengok potensi-potensi baru, tapi gagasan yang diemban tidak boleh diturunkan. Rencana yang sudah dipundak tidak boleh dihentikan. Itu harus kita bawa terus. Jadi ini bekal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan terus terang sekalian, di antara pembicaraan elit di Jakarta, hampir semua menengok ke 40 juta ini dengan takjub. Kenapa? Karena tahu persis seperti disampaikan Pak Tamzil tadi, operasi itu luar biasa, masif. Tapi apa yang terjadi? Tetap ini ada blok yang jumlahnya luar biasa, luar biasa besar. Dan istilahnya itu mereka adalah diberikan istilah. Saya lupa istilahnya apa ya? Saya lupa terminologi yang dipakai. Bukan pemilih loyal, tapi kira-kira seperti itu. Pemilih-pemilih yang memilihnya itu dengan pengetahuan, dengan keyakinan, bukan sekedar asal random memilih. Ini yang memberikan karakter berbeda di pemilih yang pilih nomor 1 kemarin. Jadi saya berharap kepada semua para relawan dan semua yang bekerja dengan penuh keikhlasan untuk terus merawat barisan yang ada. Kalau di sini disebutkan mengawal, tadi Bang Tamzil bilang menuntaskan, yang dikawal adalah gerakannya. Oke, idenya kita tuntaskan. Tapi semua unsur-unsur. Pas tadi saya duduk di sini, kan tadi MC bilang dilarang jangan banyak yang jangan maju foto. Jangan dijagain badan. Kan tetap kerja semangat semua datang. Ada salah satu datang tadi dari Temanggung. Itu begitu datang Pak Anies, saya selalu demo di setiap acara. Ibu kemana aja Bu tadi? Iya Pak, sama Pak. JIS. Saya dia. KPU. MK. DPR. KPU. Nah kalau itu saja didatangi, apalagi cuma di sini, ditembus sebenarnya. Kalau ini saja ditembus cuma itu di sini berhenti, nggak mungkin. Saya tadi cerita Mas, saya duduk di sini, Mas, yang barusan dari Ibu Bapak itu, Ibu mengatakan saya datang. Saya hari ini 2 kali di bandara di mana di Jakarta dan 2 kali di bandara di Jogja mengalami yang seperti ini. Yang ibu yang sampaikan, Pak saya datang, Pak saya hadir, Pak saya ikut. Saya ngantar anak ke cari sepatu, ketemu ibu-ibu, sekeluarga, Pak kami sekeluarga jam 2 pagi kami jalan kaki di JIS. Kemana saja saya ketemu. Ya, apa yang takut? Kalau saya bilang itu semua dengan tangan, ya kan? Itulah yang membuat perjuangan kita ini menjadi luar biasa. Orang-orang ikhlas yang tak pernah terlihat di depan Pak, yang menggunakan seluruh energinya, tenaganya. Karena itu jangan berhenti di sini, masih panjang perjuangan kita ke depan. Dan kami menemukan situasi seperti di banyak tempat. Ada sebuah kota, memang kita kalau keliling-keliling itu selalu penuh dengan hambatan. Tapi di setiap bersama dengan kesulitan ada, bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan ada. Satu kota ini, kami pernah kali macam-macam. Di Madura sana unik. Kita sampai ruangan yang tempat kita buat acara itu listriknya mati. Ternyata matinya bukan cuma gedungnya, sekota listriknya dimatikan. Top betul. Kan kalau giliran biasanya diberitahu 2-3 hari sebelumnya kan? Ini tidak diberitahu 2-3 hari sebelumnya, gilirannya diberitahunya pagi. Acara jam 9, jam 7 diberitahu listrik
listrik mati, mau masang genset, bukan genset, apa namanya? Ya genset itu betul. Genset generator itu tidak boleh nyambung ke kabel PLN, hanya boleh nyambung di kabel dalam gedung. Pokoknya mereka luar biasa. Nah itu satu, itu contoh aja. Tapi yang unik, ada di sebuah tempat, sebuah kota, cara menghentikannya lebih bagus. Bagaimana caranya? Kan kita mengeluarkan jadwal tanggal sekian kota ini, tanggal sekian kota ini. Nah, di kota itu dituliskan kita akan dapat semua gedung pertemuan di kota itu di booking hari itu. Loh kan repot gitu. Jadi panitia setempat cari ballroom manapun penuh, hotel manapun sudah di booking habis. Kan biasanya disisakan 1 atau 2 kan pasti ada. Ini habis semua. Sampai akhirnya satu-satunya gedung yang masih tersedia adalah gedung pernikahan yang hanya untuk pernikahan. Tidak pernah untuk dipakai acara lain. Memang gedung itu dirancang untuk pernikahan milik ibu-ibu perias. Jadi memang itu hanya gedung dipakai untuk pernikahan, nggak pernah dipakai seminar, konferensi. Jadi panitia terpaksa pinjam tempat itu, datanglah ke sana, lalu bicara mau disewa acara ini, acara apa? Ya acara kampanye indoor. Panitia dananya terbatas, tanya boleh nggak minta diskon? Karena tempat walimah ini agak mahal di sana, lumayan premium lah, premium. Terus kalau mau diskon harus ketemu sama pemilik, kalau manajemen nggak bisa. Jadi dia minta ketemu pemiliknya, lalu dia tanya mau buat apa? Kampanye indoor. Indoor apa ini? Ya, Anies Mohaimin. Kalau ini kan lampunya mati, bukan listriknya mati. Ya, biar lebih ini mungkin biar lebih romantis. Nah, jadi bicaralah dia pada si pemilik gedung itu. Diberitahu bahwa ini untuk kampanye Anies Mohaimin. Yang datang saya datang Pak Anies. Oh ya sudah kalau gitu pakai saja gratis 0 rupiah. Jadi itu tadi bersama kesulitan ada, malah ditanyai berapa jumlah panitianya, disiapin makan siang untuk seluruh panitianya semua yang terlibat oleh itu. Nah ini 1 dari 40 juta itu loh Bapak Ibu. Ini 1 dari 40 juta itu. Itu ceritanya seperti ini Bapak Ibu, berderet di Pekanbaru. Ada seorang ibu namanya Ibu Yus, punya restoran yang biasanya banyak sekali. Sama relawan-relawan meminjam tempatnya karena uangnya terbatas, minta menu yang dipilih-pilih. Saking dipilih-pilihnya sampai orang yang dipilih itu ngomong atasannya, ini mau pinjam 1 ruangan tapi menunya super irit. Kira-kiranya tuh opo ya masih cocok gitu loh. Jadi ngomong sama si pemilik. Nah, pemiliknya datang, kasihan juga berapa orang? Ya kira-kira 70 orang. Ini menunya betul 70 orang mau begini aja. Iya. Karena memang kita nggak mampu kalau lebih. Ini apa tuh acaranya? Ini relawannya Anies. Oh Anies, ya ada kalau itu gratis sekarang. Dan bukan hanya itu, rumah makan itu dijadikan tempat pertemuan seluruh persiapan untuk pilpres dan semua pertemuan 0 rupiah bayarnya dan diberi makanan semua. Tapi saya bisa cerita ini panjang, banyak. Yang pasti Bapak Ibu semua para pejuang ini juga menemukan yang seperti ini. Itulah sebabnya kita harus rawat. Kenapa? Karena ini dinyalakan dengan bahan bakar ketulusan. Ini dinyalakan dengan bahan bakar keikhlasan. Jaga niat itu dan mari kita doakan sama-sama semua yang terlibat didekatkan dengan istiqomah. Didekatkan dengan amanah dalam menjaga ini semua. Di saat sekarang ini sudah gonjang-ganjing, saya ditanyain terus, Pak Anies mau gabung kabinet apa tidak?
Tidak setuju. Nah terus saya ikut kitchen kabinetnya istri saya aja. Persiapkan Iya. aja Pak. Loh, tapi gini, kalau saya jawab sekarang nih, oh iya saya tidak mau ikut. Terus yang bilang, memangnya ditawarin? GR bener. Memangnya ditawarin? Gaya, gak mau, kita gak nawarin. Tapi kalau kita bilang, ya bersedia, memangnya ada tawaran? Jadi saya bilang, saya akan jawab ketika ada peristiwanya. Tapi kalau jika-jika saya tidak mau jawab, saya katakan saya akan terus berada di jalur. Jalur perubahan itu bukan soal kabinet dan tidak, betul tidak? Ya. Jadi jangan dibelokkan gitu, sekedar subrah sama kabinet dan tidak. Kenapa? Gagasan perubahan kita jauh lebih besar daripada urusan berada di dalam dan di luar kabinet. Jadi kami berencana untuk menjaga silaturahmi ini. Jadi kami nanti hari ini di Jogja, insya Allah besok di Surabaya. Insya Allah pekan depan saya akan di salah satu kota di Sumatera. Nanti berikutnya lagi insya Allah nanti ke Sulawesi. Oke, nah dudukkan aja nanti. Usul Purwokerto. Ya, pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Tapi apa, Gus Yayan? Yang saya ingin sampaikan kepada semua di sini, titip rawat barisan perubahan ini dan jangan menghabiskan energi meributkan gosip-gosip yang tidak perlu. Jangan kita ini saatnya menjaga persatuan. Jangan kita mendengar gosip berantem. Lalu kita bicara jika itu belum kejadian, jadi tidak usah dipeributkan. Kalau sudah kejadian baru kita bicarakan. Tapi kalau belum, jangan. Yang sifatnya jika lewatkan. Tapi kita jaga. Jadi saya titip kepada semua untuk gerakan ini disimpulnya masing-masing siapa. Dan ke depan sekalian kita harus memikirkan cara-cara baru. Saya sampaikan kemarin pada teman-teman dan kawan-kawan pada saat ada acara di Solo bulan lalu, sebelum puasa ya, sebelum puasa, bahwa melakukan perubahan di Indonesia di masa yang akan datang membutuhkan kemampuan di diri kita untuk melakukan perubahan atas teknik, cara, metode. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan zaman yang baru, kita akan berhadapan generasi yang baru. Ibu sekalian, yang berkumpul di sini mayoritas usianya di atas belasan tahun. Betul ya? Mayoritas. Coba aja dicek. Yang usianya di bawah 20 tahun, coba acungkan tangan. Betul kan? Sementara segmen terbesar di masa yang akan datang adalah kelompok yang usianya muda. Jadi kita harus mulai memikirkan metode cara yang baru. Kenapa? Karena ujungnya bicara tentang jumlah suara. Ini punya waktu untuk memikirkan caranya. Saya ketemu dengan anak-anak belasan tahun usianya dan oleh mereka saya dipanggil Abah. Kalau di sini saya dipanggilnya Dik. Nah iya Pak Kemaidi kalau panggil saya Nak Anis. Karena beliau sahabatnya sama kakek saya. Jadi saya ini hitungannya ya kalau cucu janganlah, beliau nak lah paling tidak. Tapi apa sekalian, ketika ketemu dengan anak-anak itu panggilnya Abah. Walaupun panggilan Abah itu terlalu luas sekarang itu. Karena orang tua pun manggil saya Abah sekarang. Ya. Satu ketika saya periksa dokter general check up, dokternya nyapa saya, apa kabar Abah? Apa yang menarik dari anak-anak muda belasan tahun ini?
mereka punya cara tersendiri ketika memilih mendukung. Bapak sekalian, sampai dengan sekarang saya tidak pernah ketemu dan mereka tidak pernah mau menjelaskan identitasnya. Ingat pemasangan videotron di mana-mana itu? Itu kan mereka iuran, bukan? Masang videotron. Mereka iuran bikin videotron dan kemanapun kami berkampanye selalu ada booth tempat anak-anak ini menunjukkan materi-materi kampanyenya. Semuanya belasan tahun usianya, paling awal 20-an, tua-tuanya. Dan ketika kami undang ketemu, mereka datang dengan menggunakan masker bulan. Masker. Jadi kita bilang, dan mereka mengatakan, Abah, kami ingin mendukung dan Abah tidak perlu kenal kami siapa, tidak perlu tahu saya ini siapa, dan perlu Abah tahu kami siapa. Sampai ketika pertemuan dijadikan kode yang mau yang tidak pakai masker boleh fotonya dipampang, yang pakai masker karena tidak mau fotonya dipampang. Dan sebagian besar pakai masker juga. Padahal mereka datang ke Jakarta dari Medan, dari Surabaya, dari Makassar, pakai tiket sendiri. Bahkan ada yang gambar dijual untuk beli tiket ke Jakarta. Kita ketemu dengan generasi baru yang alhamdulillah mereka menitipkan kepercayaan pada gerakan perubahan Amin ini. Dan itulah sebabnya kita mengakhiri proses ini dengan kematangan bernegara, karena generasi ini juga menginginkan bernegara yang terhormat. Mereka tak mau bernegara yang tidak terhormat. Dan apa yang kemudian terjadi? Sekarang mereka tumbuh terus berkembang. Bulan puasa kemarin mereka bikin halal bihalal, buka bersama. Saya datang, itu antar mereka ternyata juga baru pertama kali berjumpa. Selama ini perjumpaannya hanya lewat HP, nggak pernah ketemuan. Sementara kalau kita di sini kan ketemuannya dari zaman dulu. Mereka ini kan ketemu, idenya sama, percaya sama, iuran dalam angka yang besar, satu sama lain tanpa pernah jumpa satu sama lain. Tapi apa? Transparan. Semua keluar dan masuk itu laporannya sama, rapi, tertib, kepercayaan luar biasa. Nah, jadi sekalian, metode baru, cara baru harus kita pikirkan. Kita berbicara generasi anak-anak kita, mereka yang nanti akan ikut meneruskan perjuangan perubahan itu. Kita sekarang harus betul-betul melakukan yang kedua pesannya, menyiapkan generasi pejuang perubahan untuk masa depan. Jangan hanya dari kalangan kita sendiri, tapi jangkau dari kalangan ini. Ini menjadi bahan untuk kita ke depan. Jadi Bapak sekalian, saya pikir kita semua bersyukur sudah melewati kemarin dengan kegemilangan. Hasil yang kita dapatkan kemarin kita syukuri, sambil kita tahu kita bisa menang jika pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan. Bisa. Belum tentu kita nggak bisa mengatakan kita pasti, tapi kita bisa. Tapi dengan segala macam peristiwa itu sulit siapapun untuk bisa menang. Seperti dikatakan cerita Bang Tamsil tadi, jangan kita berhenti di sini. Kita jalan terus ke depan, kita rawat, dan nanti pada waktunya saya akan ngobrol dengan teman-teman semua. Kita rumuskan langkah apa yang paling tepat untuk kita kerjakan di bulan-bulan ke depan. Karena bulan-bulan ke depan nih, bukan tahun-tahun ke depan, di bulan-bulan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian akan terus ikut mendukung langkah-langkah kita ke depan besok. Siap ya? Dan tadi sampaikan, yang penting tetap berada di jalur. Insya Allah itu akan kita jaga sama-sama, karena inilah yang menjaga api perjuangan kita. Dan dalam rangka halal bihalal ini, saya ingin secara khusus menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin di bulan Syawal lewat Ramadan. Semoga Ramadan kita mengantarkan kepada pribadi yang lebih tinggi tingkat ketakwaannya,
Dan dalam peristiwa 1 Syawal dan bulan Syawal, halal bihalal, yang aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas salah dan khilaf, baik salah dan khilaf yang saya ketahui maupun salah dan khilaf yang saya tidak ketahui. Mohon dimaafkan, semoga Allah bukakan pintu ampunan kepada kita semua. Titip sampaikan salam kepada semua pejuang perubahan yang belum berjumpa pada majelis ini. Insyaallah pada waktunya kita akan berjumpa dengan semuanya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan pada penyelenggara yang sudah menyiapkan acara kita yang pertama. Mas Fahmi, Mas Melato, Mas Imam, Mas Lukman, Bang Ramsil dan semua saja yang sudah terlibat. Terima kasih banyak. Insyaallah kita akan berjumpa lagi, bersilaturahmi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akan menyiapkan ada 600 paket untuk konsumsi, ya, mudah-mudahan nanti cukup, ya, oke, demikian ya Bapak. Bagi yang mau ke belakang ada toilet di sebelah, ya, bisa prepare. Oke. Ya, baiklah, itu Biasa. Panitia monggo. Uploadnya yang punya STV. Oh, Oh, siap. Ada 50 paket door prize yang ada di depan ini, ya. Tapi kita akan bagikan secara bertahap. Terus Bapak Dadang, Gus Puri, terima kasih. Lanjut ya, SST. Insyaallah. Benar, saya harus sepakat. Ya, apa? Oke ya, Bapak Ibu mohon bersabar. Pak Anies minta waktu sebentar untuk bertemu dengan beberapa tokoh. Boleh. Sambil beliau istirahat sebentar. Ada di ruang sebelah. Iya. Ya. Ada pun siapa-siapa yang Gimana? Ini punya ini Oh iya, Pak. untuk Punya bertemu dengan Pak Anies Ini bukan dari keputusan oleh panitia. Bapak Ibu yang belum Buku ini yang punya ini. diperkenankan untuk bertemu dengan beliau. Jatuh, ini jatuh. Tahan dulu. Ini punya orang Untuk Nanti panitia langsung ya. membagikan surprise. Oke, Mas Fahmi. Ya. Oke. Ya. Pak Niam, halo Pak Niam. Coba monggo dimulai untuk membagikan surprise-nya. konyol Pak ya. Komen akan konyol Ada sekali. keyboard, ini dia main keyboard. Ada hiburan mana hiburannya? Hiburannya mana? Keyboardisnya Ada mana? dimainkan? Keyboardisnya mana ya? Kita bagi-bagi dulu kan bisa sambil hiburan juga kan Pak ya? Kita tunggu, silakan Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan. Mohon perhatian, pengumuman dari panitia. Ini untuk sesi